Yang ketiga, ISO atau ASA. Nah, ini ISO atau ASA ini pengaruhnya terhadap gelap terang hasil gambar kita juga. Yaitu ISO adalah ukuran tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Kalau zaman dulu, kalau kita masih ingat, zaman dulu pernah beli apa? Film ASA-ASA gitu, ASA 100, 200 apa. Nah, kenapa orang tuh dijual ASA 100, ASA 200, 400, 800. Sama seperti kamera kita ini. Ketika kita mau menggunakan film itu ASA, kita mau foto di pemandangan di luar outdoor, makanya orang yang jual itu nawarinnya pakai ASA 200 saja cukup, Mas. Karena ASA 200 sama ASA 400 sensitivitasnya lebih besar yang 400 dalam menangkap cahaya. Sedangkan di outdoor cahaya itu udah berlimpah, makanya dikasih ASA 100, 200. Begitu juga digital zaman sekarang ini. Jadi ISO tuh dari mulai 100 sampai 1000, kalau zaman sekarang sampai pokoknya sampai tinggi-tinggi, udah canggih lah kameranya. Nah, sekarang kasih tahu, Mam, ISO-nya di mana tuh? Setelan manualnya. Oke. Nah, ISO 800 dulu ya. Coba di situ 800. Oke, 800. Oke, dah. Nah, oke, stop dulu 800 ya. Nah, ISO 100 sama ISO 800 sensitivitasnya lebih besar 800. Kalau ini baru pas nih, semakin kecil angkanya berarti semakin tidak sensitif dia terhadap cahaya. Semakin besar dia lebih sensitif. Nah, ini cocok digunakan yang besar-besar ketika apa? Ketika ruangan atau tempat pada saat kita foto itu gelap atau kurang cahaya, makanya kita butuh ISO yang lebih tinggi. Nah, berarti kalau di outdoor kita butuh ISO banyak atau sensitivitas lebih tinggi atau lebih rendah kalau di outdoor? Banyak ya? Enggak, di outdoor. Outdoor kan cahaya udah banyak tuh. Ya, dikit-dikit. Berarti kita butuh ISO-nya sekitar 100, 200, 400 tergantung kebutuhan kita nanti. Kalau kita sangkut pautkan nanti dengan speed ISO dan dia pragma itu. Nah, kalau di ruangan di dalam indoor, ruangan gelap, itu kita butuh ISO yang lebih tinggi, sensitivitas cahaya yang lebih tinggi. Nah, jadi kita bisa pakai 800, 1000 dan sebagainya di atasnya itu. Nah, 800 F-nya tadi 3,5, speednya 80. Nah, ini oke. Ini 800 ya ISO-nya. Oke. Gelap. Nah, sekarang speednya kita nggak mau ngerubah lagi. Pokoknya aku mau pakai speednya 80, nggak mau dirubah lagi. F-nya 3,5 aku nggak mau rubah lagi nih. Aku butuhnya segitu nih sekarang. Udah gitu cahayanya segini. Terpaksa misalnya mbaknya mau naikkan ISO supaya terang, berarti naikkan ISO-nya ke berapa? Lebih besar angkanya tuh, Bi? Apa? Lebih besar angkanya kan? Iya. Lebih besar angkanya. Gimana tadi nyeting ISO-nya menu ya? Ya. Berarti coba 1000. Ya. Ya. Lebih terang? Oke. Nah, lebih terang dari sebelumnya kan? Berarti logikanya kalau Mbak pakai ISO 200 lebih gelap atau lebih terang? Ini 1250. Gelap lah. Lebih gelap. Dah. Adalah noise. Tahu noise, Mbak? Mana sih? Noise nih. Nih, efek yang dihasilkan noise. Noise itu apa? Bintik-bintik. Ya. Gitu. Nah, kalau kita dari handphone malam hari nggak ada lighting, nggak ada apa-apa, selalu kita foto tuh gambarnya jadi nggak bersih kan? Tapi kalau kita pakai handphone itu berarti handphone Mbak itu disetting sama automaticnya itu ISO-nya dinaikkan dia, speednya dinaikkan dia supaya dia terang. Tapi resikonya kalau speed tadi goyang sedikit dia goyang, sama ISO-nya tadi dinaikkan dia, gambarnya bintik-bintik, lebih bintik-bintik. Dia terang tapi bintik-bintik. Kayak bercorak gitu ya? Ya, tapi kalau Mbak ke outdoor pakai handphone, itu dia speednya
ibaratnya bukaannya nggak terlalu lambat, pakai speed cepat, F-nya pun bagus, sesuai, ISO-nya pun rendah dikasih dia, makanya gambarnya bisa clean karena cahaya yang cukup. Nah, pengaruhnya di sini. Ini nggak terlalu jelas ya. Ini nih ISO 500 nih gambarnya lebih clean dibanding sama ISO 6400 nih. Ini pecah-pecahnya nampak dia nih. Nih pecah-pecahnya ini. Ini cuma ngeprintnya nggak pas. Nih. Cuma kalau kita perhatiin betul, nanti noise-nya ini nampak gitu. Nah, sekarang coba aja, Mbak, sekarang kasih ISO-nya itu, Mbak. ISO-nya kasih yang lebih tinggi berapa di situ? Ya, lebih gede angkanya. 6400. Ya, 6400 aja. Oke, 6400. Terus? Nah, coba foto dia. Over kan? Nah sekarang supaya nggak over, tapi Mbak pingin ISO-nya sebesar ini. Misalnya gitu. Nah, diturunin apanya yang diturunin? Selain ISO-nya. Jangan ISO-nya. Yang apa F-nya ya? F-nya misalnya dijadikan 6, 7 gitu. Nah, itu kan kalau ini kan langsung turun dia kan, nampak kan? Seberapa besarnya? Oh, ini malah enak dia nyeting-nyetingnya nih. Langsung ketahuan. Nah, gitu kan. Nah, coba Mbak zoom. Di zoom bisa nggak nih? Gini, zoom. Ya, lagi zoom. Zoom lagi terus. Terus. Nah, nengok mukanya. Nah, terus. Di zoom lagi. Nah, ini apa? Pakai ISO yang anu kan? Nah, ini kamera ini agak bagus nih. Ini karena lightingnya bagus, anunya bagus, pakai ISO tinggi, noise-nya nggak terlalu nampak. Tapi kalau Mbak bandingkan sama ISO yang 800 atau 1200 tadi, lebih clean gambarnya kalau di zoom tuh yang ISO 1200 tadi. Itu coba bandingkan lagi. Yang 1200 di zoom. ISO-nya ya ganti ya? Nggak usah. Coba coba ISO-nya diganti 1200. Berarti kan dia agak gelap tuh dari yang tadi. Berarti F-nya dinaikkan lagi jadi 3,5 supaya dia imbang lagi kan. Nah. Coba nengok. Coba di zoom. Ini di sininya nanti nampak tuh dia. Lebih clean ini dibanding tadi. Pokoknya dia ada bedanya nanti. Lebih coba geser sedikit. Kalau tadi di sininya udah nampak hijau-hijau sedikit dia. Nah, ini kan karena lightingnya bagus. Burung gitu ya. Bintik-bintik dia, bintik-bintik kayak handphone kalau malam hari itulah. Itu noise itu. Oke. Jadi kunci dari basic fotografi itu 3 tadi itu. Yang pertama tadi apa? Shutter speed, bukaan. Ya, bukaan jendela yang besar. Gimana? Bukaan jendela sensor kamera kita. Jadi di belakang jendela tadi itu ada namanya sensor. Nah, sensor itu otaknya kamera lah itu. Nah, itulah dia yang buka itu, jendelanya itu kan. Shutter, semakin lama bukaannya, maka semakin banyak cahaya yang masuk, maka foto akan semakin terang. Nah, itu semakin lama bukaannya berarti slow speed dia. Nah, kalau cepat high speed. Nah, yang kedua tadi bukaan diafragma ya. Diafragma bukaan lensa. Nah, semakin kecil angkanya berarti semakin besar bukaannya. Semakin besar angkanya berarti semakin kecil bukaannya. Kalau ini terbalikan ya. Balik ya. Itu pengaruhnya nanti depth of field, ruang ketajaman. Kalau ISO semakin besar ISO-nya, maka akan semakin terang gambarnya, pengaruhnya di noise-nya. Nah, sekarang coba kalau mau nampak lagi, ini coba setel lagi noise-nya, Mbak. Udah ya? Mbak foto. ISO-nya? Ya, ISO-nya 640 tadi. 6400 ya. Nah, foto ini, foto Mas Imam coba. Nah, ini kan dia agak gelap tuh. Nanti nampak tuh noise-nya tuh. Ini zoom apa enggak zoom? Nggak usah, terserah aja, zoom pun boleh. Nah, coba di zoom. Nah, ini kan udah mulai nampak nih noise-nya. Nah, tuh. Nih gambar-gambar, lagi di zoom lagi. Nah, ini bintik-bintik ini nih namanya noise nih, ini di mata dia nih. Tuh. Nah,
Nah, itu tuh noise tuh namanya tuh. Kayak burung gitu ya jadinya. Nggak buram, dia apa? Bintik-bintik itu noise. Aku bilang kayak burung. Tapi ini kameranya udah bagus ini ya, makanya semakin ISO-nya rendah tuh dia semakin jernih, dia semakin bagus, semakin clean dia, clean sama noise. Nah, jadi kalau untuk basic fotografi sementara ini itu dulu. Nah, nanti kalau mau selanjutnya lagi masih banyak sih, kayak white balance kayak apa tuh. Makanya kalau ring light yang kayak gini nanti ada anunya juga nih. Apa nih? Nah, ini lebih biru, lebih apa. Nah, tadi Mbak itu tapi udah kami setting auto yang standar itu. Jadi nggak kebiruan kali. Nah, gitu. Oke, dah. Nah, sekarang prakteknya gini. Aku Mbak tuh pingin pakai speed yang tinggi, pakai F bukaan yang tinggi. Bukaannya tuh, aku pinginnya Mbak bukaannya tuh F7. Coba F7. Oke. F7 ya. Nah, baru, nah sekarang supaya gambarnya normal, Mbak setting sendiri speednya, Mbak setting sendiri ISO-nya. Ya. Nah, satunya berapa? Kecil kan? 1/8. Berarti fotonya goyang nggak tuh? Coba. Nah, tuh dia agak lambat dia tuh bukaannya tuh. Coba di zoom. Jadi kalau Mbak mau itu dengan syarat modelnya nggak bergerak betul, nah itu mungkin kalau ini 45